Halo, kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu. Em, di video sebelumnya saya sudah sempat membahas gitu ya, kenapa ya seringkali ketika kita pulang kampung gitu ya, kumpul keluarga, hal-hal yang setelah berjarak gitu sekian lama, tapi ketika ketemu lagi dengan saudara kita, dengan abang, kakak, adik, bahkan sekarang lebih kompleks, mungkin ada menantu, ada cucu, dan seterusnya gitu ketika kumpul keluarga besar, tetapi kita kerap kali akhirnya mengalami konflik atau masalah yang sama gitu. Kenapa setelah sekian lama berjarak tidak ketemu, tapi ketika ketemu kita memiliki pola-pola yang sama gitu. Atau mungkin lebih jauh ya, adakah di antara kita yang mulai merasa atau bertanya, mulai menyerah begitu ya, setelah banyak pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga gitu, mengikuti seminar, mendengarkan podcast, nonton YouTube gitu ya, tentang konsep-konsep keluarga yang baik gitu ya. Atau mungkin beberapa di antara kita belajar parenting gitu ya, Christian parenting. Tetapi realitanya apa yang kita ketahui tidak serta-merta adalah apa yang kita jalani gitu. Pengetahuan kita tentang bagaimana membangun keluarga yang berfungsi, yang sehat gitu ya, bagaimana membangun komunikasi yang baik misalnya di dalam keluarga, bagaimana pola asuh yang baik yang sesuai dengan kebenaran Alkitab gitu, tidak serta-merta menjadi sesuatu yang kita jalani di dalam keseharian kita. Ada perbedaan antara pengetahuan kita dengan apa yang kita hidupi, begitu. Atau ada mungkin di antara kita gitu ya, yang juga pernah bertanya-tanya gitu dan mungkin menyerah karena mengalami kita kerap kali menginginkan untuk membangun keluarga yang berbeda dari keluarga asal kita. Misalnya ya, kalau kita ngerasa bahwa keluarga asal kita nggak ideal, nggak sehat gitu ya, kita punya gambaran ideal tentang keluarga yang akan kita bangun gitu. Tetapi semakin kita berupaya untuk membangun keluarga yang ideal seperti yang kita bayangkan, kenapa justru kita sama saja dengan keluarga asal kita? Kenapa justru keluarga yang kita bangun, kalau kita perhatikan ya, akhirnya adalah sama gitu, punya pola yang sama dengan keluarga asal kita. Atau yang terakhir ya, adakah di antara kita yang berpikir bahwa kita ingin segera keluar dari rumah gitu, karena kita merasa tidak bahagia di rumah, dan kita ingin segera keluar dengan cara menikah dengan orang kita cintai, kita kasihi gitu ya, supaya kita memiliki satu keluarga yang bahagia bersama pasangan kita. Tetapi realitanya adalah setiap orang yang berpikir untuk keluar dari rumah yang baginya tidak bahagia dengan cara menikah, dia hanya akan membawa ketidakbahagiaan dari keluarga asalnya di dalam keluarga yang akan dibangunnya gitu. Apa yang sebetulnya terjadi? Kenapa hal-hal ini terjadi? Nah, saya akan tetap membagikan berdasarkan buku dari teori Bowen dalam buku Family Evaluation. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan, saya akan membagikan teori-teori, prinsip-prinsip dari teori Bowen untuk menolong kita melihat ya, untuk belajar, untuk melihat bagaimana kita dibentuk dan bagaimana kita sebagai produk dari keluarga asal kita, sehingga kita yang sekarang ini merupakan bagian dari keluarga di mana kita tumbuh gitu. Cara kita berpikir, cara kita bereaksi, cara kita berperilaku gitu. Nah, teori yang pertama adalah keluarga sebagai sebuah sistem ya. Lebih khusus lagi adalah the emotional system ya. Sistem emosi. Nah,
Keluarga sebagai sebuah sistem ini bisa menjelaskan hal-hal yang tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa kita ketika sudah berjarak dari keluarga cukup lama, tapi ketika kita kembali pola berulang terjadi lagi konflik, cara kita bereaksi terhadap saudara kita itu tidak berubah. Karena sebetulnya teori Bowen menjelaskan bahwa keluarga itu adalah sebuah sistem. Kalau sistem berarti ada cara kerja yang menetap. Nah, cara kerja menetap berarti ada unit-unit di dalamnya. Nah, setiap anggota keluarga merupakan bagian-bagian dari sistem. Dan karena dia sistem, setiap keluarga ini punya fungsi dalam posisinya masing-masing. Sehingga dalam posisinya masing-masing, setiap orang harus berfungsi menetap untuk mempertahankan cara kerja dari keluarga itu sendiri. Nah, ini yang akan menjelaskan kenapa kita sebetulnya tidak serta-merta menghidupi apa yang kita ketahui, tapi kita hanya akan mengulang-ulang pola-pola yang sudah ada di dalam diri kita, pola-pola kerja, cara kerja emosi, cara kerja pikiran, cara kerja perilaku kita. Nah, apa itu sistem emosi gitu ya, sistem emosional? Sistem emosional adalah jaringan interaksi dan reaksi emosional yang mengatur hubungan antara individu, khususnya dalam keluarga. Jadi satu dengan yang lain itu saling terhubung gitu ya. Ada interaksi yang merupakan reaksi emosional, dan itu bekerja terus-menerus, berulang dan menetap. Nah, sistem emosional tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang dinamika yang mempengaruhi keseluruhan keluarga, termasuk pola perilaku yang tidak disadari. Jadi tiap orang cenderung akan mempertahankan pola emosinya. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa keluarga sebagai sebuah sistem, emosional itu merupakan sebuah medan magnet emosional. Jadi dikatakan bahwa eksistensi dari medan magnet emosional keluarga itu merupakan produk dari proses relasi yang digerakkan oleh emosi yang hadir di dalam semua keluarga. Nah, sama seperti sistem tata surya, ada medan magnet yang mengatur pergerakan sehingga semuanya teratur, menetap, tidak saling bertabrakan dan tidak chaos di sistem tata surya. Seperti itu juga dengan sistem keluarga gitu. Ada sebuah medan magnet emosi yang terjadi, sehingga setiap orang itu cenderung sebetulnya memiliki jarak yang sama, komunikasi yang sama, perilaku yang sama. Bahkan sebetulnya sistem emosi ini di dalam buku ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa a person functioning physician has a significant influence on his belief, values, attitudes, feelings, and behavior. Jadi posisi seseorang di dalam keluarga, dalam fungsinya dalam keluarga itu memiliki pengaruh yang signifikan tentang belief seseorang, apa yang dia yakini tentang dirinya, tentang lingkungan, tentang keadaan, mempengaruhi value, nilainya, mempengaruhi sikapnya terhadap sesuatu, mempengaruhi perasaannya, mempengaruhi perilakunya. Dan setiap posisi itu akan mencoba untuk mempertahankan supaya sistem ini bisa memiliki kerja yang menetap gitu. Nah, karena itu ketika misalnya ada seseorang yang kurang berfungsi, maka yang lain akan mencoba untuk
over responsible, mencoba untuk mengambil tanggung jawab supaya fungsi itu tidak mengganggu keseluruhan sistem keluarga. Nah, mungkin masih agak abstrak dan membingungkan ya. Tetapi sebetulnya ciri-ciri sistem emosi itu seperti ini. Teori ini akhirnya menjelaskan kepada kita ketika kita melihat keluarga, sekali lagi ketika kita nanti pulang kampung ya, coba kita amati keluarga kita dan atau kalau kita udah berkeluarga, coba kita amati keluarga kita. Berdasarkan teori ini, sistem emosional ini, kita akan bisa melihat bahwa ada saling ketergantungan satu dengan yang lain. Semua anggota keluarga saling mempengaruhi secara emosi. Jika salah satu anggota keluarga merasa cemas, ini akan mempengaruhi yang lain. Dan begitu seterusnya, berulang-ulang. Sehingga nanti ketika ada kecemasan, cara keluarga mempertahankan kecemasan itu, menghadapi kecemasan itu akan menetap. Nah, ini akan membentuk perilaku, emosi, perasaan, cara pikir seseorang. Sehingga ketika dia sudah keluar dari rumah, membentuk keluarga yang baru, cara dia menghadapi kecemasan adalah cara yang sama. Dan ketika dia menghadapi keluarga yang baru, ini kan tidak sama dengan sistem kerja keluarga asalnya. Padahal cara dia berespon kan sama. Nah, ini akan membentuk benturan-benturan. Nah, kecenderungannya dia akan berupaya untuk mempertahankan cara kerja jiwanya. Ini akan akhirnya membuat konflik-konflik yang baru. Tetapi akhirnya yang lain juga di dalam, misalnya ya, ketika dia sudah punya pasangan gitu, pasangannya pun akan mencoba menyesuaikan dengan sistem kerja jiwanya, sehingga lama-kelamaan terjadi ada apa yang dinamakan homeostasis gitu ya, cenderung mencari stabilitas emosional. Karena di keluarga asal ini sudah cukup kuat homeostasisnya, kestabilan emosi, bukan kestabilan emosi, kestabilan cara kerja emosi yang terjadi. Nah, di keluarga yang baru atau di dalam pola relasi yang baru, dia akan cenderung juga menemukan homeostasis yang baru. Nah, ketika kita kembali ke keluarga asal kita, ya kita tinggal masuk ke dalam sistem yang sudah dikenali oleh jiwa kita. Jadi, ini yang menjelaskan kenapa seberapapun banyak seminar-seminar, pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, itu tidak serta-merta menjadi sesuatu yang kita hidupi sebetulnya. Sehingga kebenaran itu tidak selalu menjadi pengalaman di dalam jiwa kita. Karena ada sistem ini. Nah, karena teori ini merupakan teori psikologi, tentu bagi setiap teori itu netral gitu ya, tidak ada aspek moral di dalamnya gitu ya. Karena itu fungsi daripada sistem emosi ini secara netral gitu, sistem ini membentuk bagaimana individu mengambil keputusan, berkomunikasi, menghadapi konflik dalam keluarga. Nah, fungsi sistem emosional itu, pola yang terbentuk dalam sistem emosional seringkali itu diwariskan lintas generasi. Artinya begini, kalau keluarga itu memiliki sistem yang baik, cara menghadapi konflik yang baik, cara berkomunikasi yang baik, ini akan diturunkan gitu, diturunkan. Tapi sebaliknya, sistem keluarga yang menghadapi konflik tidak baik, dengan emosi-emosi yang tidak tidak appropriate gitu ya, tapi demi mempertahankan homeostasis, demi mempertahankan sistem bisa bekerja secara stabil itu, maka ini juga akan diteruskan. Ini juga akan diteruskan. Karena itu kita akan memahami gitu ya, kenapa kita seringkali memimpikan sebuah keluarga yang ideal. Kita ingin keluar dari keluarga asal kita yang tidak ideal itu dan membayangkan bahwa ketika kita menikah, kita akan membangun keluarga yang seperti yang kita impikan. Tidak selalu demikian.
Tidak selalu demikian. Nah, dengan penjelasan ini, lalu bagaimana seharusnya gitu ya? Bagaimana seharusnya? Nah, dengan memahami teori ini, kita dapat memikirkan bagaimana emosi kita dipengaruhi oleh keluarga. Pertama-tama itu dulu. Sehingga cara kerja emosi ini bukan hanya soal kita merasa sesuatu ya. Cara kerja emosi ini dalam artian cara kerja emosi ini yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana perasaan-perasaan kita dalam suatu situasi tertentu, bagaimana kita bertindak, mengambil keputusan, seperti yang sudah dijelasin ya, mempengaruhi apa nilai-nilai kita, mempengaruhi bagaimana kita memandang sesuatu. Nah, bagaimana keluarga mempengaruhi sistem kerja emosi kita. Yang kedua adalah merenungkan apakah ada pola emosional tertentu dalam keluarga yang terus berulang sebetulnya, yang tidak sehat. Yang ketiga, menyadari bahwa memahami sistem emosional itu merupakan langkah awal untuk bisa memperbaiki hubungan dan keseimbangan emosional di dalam keluarga. Jadi pertama-tama dengan memahami ini, kita akhirnya tahu bahwa pengetahuan kita tidak serta-merta menjadi pengalaman. Tetapi bukan berarti tidak dapat diubah gitu ya. Bagaimana kita dapat berubah dengan mengenali diri kita gitu. Supaya kita tidak take it for granted bahwa mendengarkan ceramah, mendengarkan khotbah, menyetujuinya sebagai sebuah kebenaran tidak serta-merta menjadi diri kita. Tidak serta-merta apa yang kita setujui sebagai kebenaran itu menjadi bagian daripada pola kerja jiwa kita. Nah, dengan memahami teori ini, kita coba kenali dulu. Kita coba mengenali bagaimana reaksi-reaksi kita, bagaimana cara perilaku kita di dalam keseharian. Dan dengan mengenalinya, kita akan akhirnya berupaya untuk mengambil keputusan melakukan sesuatu di luar daripada pola itu. Hanya dengan demikian, ketika kita dengan secara sengaja, dengan memohon pertolongan Roh Kudus, kita akan mengulang-ulang satu perilaku yang sesuai dengan kebenaran, maka itu akan menjadi perlahan-lahan gitu ya, akan menjadi sebuah sistem yang baru. Nah, perlahan-lahan juga itu akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Nah, kiranya ini menolong kita untuk bisa memiliki memiliki suatu pendekatan yang baru, bagaimana kita akan membangun keluarga kita, membangun relasi kita, dan bagaimana kita hidup gitu ya. Sehingga kebenaran-kebenaran yang kita ketahui itu perlahan-lahan akan menjadi bagian dari cara kerja, pola kerja jiwa kita, dan itu menjadi pengalaman. Nah, ketika itu menjadi pengalaman dari hal-hal yang kecil begitu, perlahan-lahan itu akan menguatkan karakter hidup baru sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang mau mentaati kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita pulang gitu ya, mari kita pulang kampung gitu dengan cara pendekatan yang baru, cara berperilaku yang baru, dengan terlebih dahulu memiliki satu kesadaran diri, satu pengenalan akan kondisi di dalam keluarga asal kita dan di dalam jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati.